Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ini sebuah perumpamaan yang paling membingungkan kita semua. Tuhan Yesus memang suka membuat cerita yang membawa syok kepada pendengarnya. Dalam pusat dari cerita ini adalah seorang figur yang tidak jujur, seorang manajer yang sudah mau dipecat, dan Tuhan Yesus memuji apa yang dia lakukan. Menarik kalau kita mau melihat bahwa kita lihat bahwa dia tidak jujur karena dia tidak mempergunakan apa yang dipercayakan kepada dia, kekayaan dari pemiliknya itu dengan benar. Lalu yang menjadi syok kepada kita semua adalah bahkan Tuhan Yesus sepertinya memuji tindakannya yang berikutnya, yang juga sepertinya merugikan, lebih lagi merugikan pemilik yang dengan harta miliknya yang dia kurangi hutang-hutang daripada orang-orang lain yang dia kurangi. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa sistem daripada penjualan itu, seorang manajer itu diberi kebebasan
untuk mengatur bagaimana pembayaran dan pembagian keuntungan. Ada kemungkinan bahwa dia pun mendapatkan share daripada keuntungan yang dia dapat dari setiap pembayaran. Dan mungkin dia menjual harga dengan harga yang cukup tinggi, markup-nya cukup besar sehingga dia mendapat keuntungan yang banyak daripada setiap penjualan itu. Jadi saat dia mengurangi hutang-hutang daripada semua yang berhutang kepada tuannya itu, kemungkinan besar yang dikurangi hutangnya itu adalah keuntungan yang sebenarnya untuk dirinya, sehingga dia tidak lagi mengambil keuntungan apa-apa, atau mungkin dia tambah juga dan merugikan tuan yang kita tidak tahu, tapi memang dia sudah dicap tidak jujur. Jadi ya sudah, sekalian kita tidak tahu, tapi kemungkinan yang pasti dia tidak mendapatkan keuntungan yang mungkin seharusnya dia dapatkan dari setiap penjualan, sehingga dia mengharapkan ya, kalau dia sudah dipecat, dia masih bisa punya teman dengan orang-orang yang sekarang akhirnya hutangnya sudah jauh berkurang. Yang dipuji Tuhan Yesus adalah bagaimana cerdiknya dan beraninya si manajer yang tidak jujur ini melakukan perubahan drastis di dalam hidupnya. Dia siap untuk tidak punya apa-apa saat dia dipecat. Dia gambling istilahnya ya, mengambil resiko. Mudah-mudahan dengan perbuatan saya ini yang bermurah hati kepada orang-orang yang berhutang kepada Tuhan saya, mudah-mudahan mereka juga menganggap saya sebagai seorang teman nanti kalau saya dalam susah. Yang Tuhan Yesus sayangkan bahwa anak-anak dunia seperti si manajer yang tidak jujur ini itu lebih cerdik, lebih berani, lebih mengambil resiko dalam sikapnya. Dia tidak lagi memegang kepada kekayaan yang tadinya dia punya dengan mungkin mencuri uang atau hasil daripada pemiliknya dan mengambil keuntungan yang banyak. Sekarang dia lepaskan semua itu karena dia tahu dia akan kesulitan. Sedangkan anak-anak terang mungkin tidak seperti dia, tidak berani mengambil tindakan yang decisive, tindakan yang benar-benar mau berubah dan mengambil resiko. Kita semua dipercayakan Tuhan dengan harta. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Mungkin kita semua mendapatkannya dengan jujur, atau mungkin kita juga sedikit banyak seperti manajer itu ya. Kita tidak tahu ini datang dari mana dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengundang agar kita juga melihat tindakan cerdik dan tindakan berani dari manajer yang tidak jujur itu, yang mencari teman di saat kita masih bisa dengan segala harta uang duniawi yang kita punyai, sehingga kita masih bisa diterima di hati saudara-saudari kita ya. Kita sama-sama berjuang, sama-sama berjalan, dan sama-sama juga sedikit banyak kita gagal dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini baru hal-hal yang duniawi, apalagi hal-hal yang surgawi. Hal surgawi yang harta surgawi yang paling besar, paling mahal adalah harta pengampunan kerahiman Tuhan. Saat kita tahu kalau Tuhan panggil dan melihat kamu tidak pantas masuk surga, kamu sudah saya percayakan, tetapi banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan semua kita seperti itu.
apakah kita juga mau seperti manajer ini, ya, bermurah hati kepada saudara-saudari kita, ya, kita maafkan yang lebih-lebih, ya. Kalau mereka bersalah pada Tuhan, bersalah kepada kita bilang, sudahlah, saya bebaskan itu. Bahkan mungkin mereka belum bisa membayar, ya, dengan aksi-aksi yang pertobatan, ya, tetapi kita tetap maafkan saja. Saudara kita ini, dia sepertinya belum bertobat benar-benar, tapi kita maafkan, kita lunaskan hutangnya itu. Mungkin itu salah satu yang Tuhan bilang sebagai anak-anak terang yang dipercayakan harta-harta surgawi. Apakah itu harta surgawi, harta duniawi? Marilah kita pakai untuk memenangkan sahabat-sahabat saat kita hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita pun punya sahabat saat kita dipanggil hidup kekal bersama Tuhan di surga. Amin.